sistem kita ini makin mendekat ke presidensialisme. Sementara dan mencegah muncul potensi menguatnya parlementarisme. Tapi kalau misalnya ini dihapus sama sekali, ya itu yang akan terjadi nanti adalah instabilitas politik. Itu bisa sangat terjadi ancaman yang nyata. Kemudian yang kedua itu pemerintahan yang tidak efektif. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya presiden sudah punya dukungan yang cukup di parlemen, ya kita tentu punya harapan bahwa dia akan bisa membangun koalisi lebih mudah. Kalau misalnya dia punya modal entah 10% atau berapa, akan lebih mudah untuk mencari dukungan lain ya ketimbang betul-betul dari nol. Ini yang menurut kita harus menjadi catatan masyarakat. Ruang demokrasi jadi terbuka, tapi di sisi lain ancaman demokrasi menjadi kotor juga terbuka juga kan. Betul, gitu. dan jangan salah Mas. Jadi gini juga nih Mas, ketegangan yang terjadi pada kita ini ketegangan dalam aspek di satu sisi kita ingin membuka ruang politik ini seluas mungkin, di sisi lain kita ingin pemerintahan yang stabil. Tapi ada satu aspek juga yang juga harus kita perhatikan. Dan ini juga bisa muncul atau sangat mungkin terjadi kalau misalnya betul-betul 0% tanpa syarat apapun gitu ya. Ini bisa jadi muncul tokoh-tokoh populis yang ekstrim. Misalnya? Di banyak tempat itu entah kita nanti melihat akan ada tokoh dari ekstrem kanan atau dari mana muncul ke permukaan karena syarat pencalonan jadi lebih mudah. Dan kemudian para tokoh populis ini lewat retorika-retorika yang mungkin membius, yang mungkin ada bau-bau saranya mungkin dan lain sebagainya itu gampang mendapatkan dukungan dan bisa menang. Ini salah satu resiko yang harus kita mitigasi juga kalau misalnya presidensial threshold itu betul-betul dihilangkan. Nah ini juga aspek-aspek yang harus kita hilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali saya Budius Ma'ruf Piliang berjumpa dengan Anda dalam diskusi tentang PT 0% yang tidak ditanggapi positif oleh para partai politik. Dan salah satu partai politik yang sebenarnya punya potensi untuk berkembang lebih besar adalah Partai Solidaritas Indonesia. Meskipun kemarin sudah 2 kali menjadi peserta pemilu, tetapi masih belum beruntung ya untuk lolos ke Senayan. Nah, saya telah mengundang Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Andi Budiman. Pertama kali ya Mas ya? Di Ruang Konsensus pertama kali. Iya. Gimana kabar Mas, sehat? Alhamdulillah, terima kasih. PSI gimana Mas? Optimis, kita makin optimis. Kayaknya Mas Kaisang jarang muncul sekarang ketumnya. Betul, justru ini masa-masa penting konsolidasi internal buat PSI. Jadi ini masa-masa setelah pemilu ini kami manfaatkan untuk memperkuat atau mempersiapkan diri lebih baik lagi di 2029. Wah, jadi silent ya? Silent, tapi gerak terus kita, kerja terus Mas. Tapi terkesan begini Mas Andi, kan pasca Pak Jokowi sudah lengser ya kan, serangan kepada presiden ini kan bertubi-tubi nih dengan segala macam yang sifatnya negatif. Tapi PSI kok diam aja gitu loh, termasuk Mas Kaisang sendiri nih sebagai putra beliau dan punya partai gitu loh. Ini strategi atau mau dibiarkan begitu aja atau gimana Mas Andi? Kalau dibilang diam saja mungkin tidak ya. Terakhir itu kan serangan ke Pak Jokowi itu terkait dengan OCC RP. Di mana waktu ketika itu juga saya memberikan pernyataan tegas, saya bilang bahwa hasil polling online OCC RP yang kemudian diumumkan oleh OCC RP itu atau muncul di OCC RP itu adalah refleksi dari barisan sakit hati. Ada mobilisasi melalui udara para pendukung kelompok yang tidak suka dengan Pak Jokowi atau kelompok yang kecewa dengan Pak Jokowi karena tidak mendukung capres dia di pemilu 2024 lalu itu untuk ikut voting. Sehingga nama Pak Jokowi itu muncul. Padahal jelas dalam rilis OCC RP itu bahwa Pak Jokowi, mereka menyatakan bahwa OCC RP tidak punya bukti bahwa Pak Jokowi terlibat kasus korupsi dan mengakui bahwa ajang acara mereka itu sering dipakai untuk politisasi, ajang politisasi. Jadi itu buat kita clear. Jadi waktu itu juga kita mengeluarkan pernyataan dan memang bisa dimaklumi kalau banyak orang gelisah dengan Pak Jokowi karena bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah seorang mantan presiden yang pergi meninggalkan gelanggang itu dalam keadaan dicintai oleh masyarakat. Betul. 73-83% approval rating kepuasan publik terhadap Pak Jokowi. Sehingga
pengaruh Pak Jokowi ini yang ditakutkan. Kalau misalnya pengaruhnya tetap kuat sampai ke depan, Pak Jokowi ini akan punya semacam soft power gitu ya untuk ikut menentukan arah politik nasional ke depan. Nah, ini yang saya pikir ditakutkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap Pak Jokowi, sehingga secara konsisten mereka terus-menerus mencoba mendelegitimasi Pak Jokowi, dan alhamdulillah kelihatannya hasilnya nggak ada, karena masyarakat tetap percaya kepada Pak Jokowi. Oh, ternyata PSI bukannya diam, tetapi memang melihat situasi di level tertentu baru turun gitu ya, seperti kasusnya OSIS API. Oke, Mas Andi, kita sekarang bicara tentang dihapusnya ambang batas presidential threshold dari 20% menjadi 0%. Artinya ini sebenarnya kabar gembira buat seluruh partai, ya kan? Baik partai yang ada sekarang di Senayan, partai yang nggak lolos Senayan, ataupun partai baru, ya kan? Karena siapapun peserta pemilu dengan keputusan MK ini boleh mengusung, ya kan, kadernya untuk menjadi capres atau cawapres. Tetapi sampai hari ini, ya kan, belum ada respon yang antusias dari partai. Oke, ketum kami akan maju nanti 2029, kan gitu loh. Ketum kami juga akan maju, atau tokoh kami akan maju, termasuk PSI. Padahal kan PSI kan ada tokoh muda yang secara tidak langsung kan beririsan dengan ketua umumnya, yaitu Mas Wapres Gibran. Nah, sebelum kita bicara tentang peluang yang akan diambil PSI, saya pengen pandangan Mas Andi Budiman dulu tentang keputusan MK itu, penghapusan 20% itu. Pertama, sebagai satu keputusan kita harus hormati ya, keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini adalah satu keputusan yang harus kita hormati, dan mengenai sikap PSI, kita tegak lurus pada Koalisi Indonesia Maju, KIM. Jadi saya rasa kalau pertanyaannya kenapa kelihatan tidak disambut begitu antusias, mungkin saya pikir itu bagian dari fatsun politik ya, cara-cara para elit untuk menghormati keberadaan Koalisi Indonesia Maju. Dan itulah, di sanalah sikap PSI juga berada gitu. Jadi kita ingin agar jangan sampai keputusan ini justru membuat koalisi menjadi kocar-kacir. Karena orang nanti sibuk untuk nyapres, pencitraan dan lain sebagainya. Sementara kita punya tantangan yang besar untuk menuju target Indonesia Emas 2045. Jadi saya pikir kalau misalnya pertanyaannya kenapa ada kesan partai-partai menahan diri, saya pikir itu adalah salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa KIM itu ada di dalam satu posisi yang solid, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi ini penting, saya pikir, dan PSI juga dalam posisi yang sama, kita tegak lurus kepada Pak Prabowo. Dan nanti kita akan berharap juga teman-teman partai koalisi yang lain juga akan memperlihatkan satu sikap yang sama, bahwa kita menghormati Koalisi Indonesia Maju, bahwa ada satu keputusan MK itu harus kita hormati, tapi mari kita fokus dulu bekerja, apalagi ini baru dilantik, bekerja untuk memastikan target Presiden Prabowo tercapai hingga tahun 2029. Saya rasa itu yang lebih penting buat para anggota koalisi, gitu loh. Oke. Ini keputusan MK ini menurut PSI momentumnya pas nggak sih? Kalau dibilang pas atau tidak, tentu ini tidak ada soal pas atau tidak. Ini keputusan ini kan diambil karena ada gugatan ya. Tapi yang harus kita tahu dasar mengenai presidensial threshold itu sendiri, itu yang harus kita pahami. Jadi sebetulnya memang salah satu tantangan terbesar dengan pemberlakuan presidensial threshold 20% adalah, seperti dikeluhkan oleh banyak orang, adalah menutup opsi munculnya alternatif kandidat lain. Ya, sejak tahun 2009 kita tahu kandidat calon presiden itu 3 ya maksimal ya di dalam beberapa kontestasi ya. Jadi ini yang menurut banyak kalangan mungkin dianggap satu kerugian bagi demokrasi, karena tidak munculnya kandidat-kandidat alternatif ke dalam kontestasi pemilihan presiden. Tapi juga akan ada masalah kalau misalnya betul-betul 0% itu diberlakukan. Ini secara teoritik ya kita ngomong ya. Karena kemungkinan artinya kalau misalnya presiden yang terpilih nanti adalah presiden yang tidak punya dukungan kuat di parlemen, maka yang terjadi adalah ketidakstabilan politik. Karena presiden terpilih kelak itu akan terus-menerus harus berhadapan dengan mayoritas oposisi di parlemen. Itu akan membuat politik kita tidak stabil, mungkin akan ada pemakzulan dan lain sebagainya, seperti terjadi di Amerika Latin, atau pemerintahan yang tidak efektif. Karena seluruh kebijakan presiden itu akan ditolak oleh parlemen. Sementara kita tahu dalam desain politik kita, banyak keputusan penting dari presiden itu harus mendapatkan
persetujuan dari legislatif. Betul. Jadi kalau misalnya presiden ini tidak mempunyai kesamaan mayoritas, dalam artian dia tidak mewakili atau merepresentasikan kekuatan mayoritas di parlemen, maka dia tidak akan bisa memerintah dengan efektif, dan yang muncul adalah ketidakstabilan politik. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi bagaimanapun mungkin kita bisa berdebat mengenai berapa persen yang ideal. Di satu sisi dia tidak mengurangi hak masyarakat untuk munculnya opsi baru atau kandidat baru, tapi di sisi lain kita juga ingin pemerintahan yang tercipta nanti adalah pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang efektif, yang bisa menjalankan program-programnya, bukan pemerintahan yang terpilih, tapi kemudian hanya mewakili mungkin 2% pendukung partainya di parlemen atau 5% gitu ya, tapi kemudian mayoritas menentang. Nah ini tidak kita inginkan, karena yang akan terjadi adalah pemerintahan yang tidak efektif tadi. Ini memang salah satu problem utama kita, Mas. Jadi kita itu sistem pemerintahannya itu presidensil, tapi multipartai. Tapi multipartai. Sehingga kalau misalnya ini tidak upaya membangun presidensial threshold itu kan ingin mendekatkan agar sistem kita ini makin mendekat ke presidensialisme. Sementara dan mencegah muncul potensi menguatnya parlementarisme. Tapi kalau misalnya ini dihapus sama sekali, ya itu yang akan terjadi nanti adalah instabilitas politik. Itu bisa sangat terjadi ancaman yang nyata. Kemudian yang kedua itu pemerintahan yang tidak efektif. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya presiden sudah punya dukungan yang cukup di parlemen, ya kita tentu punya harapan bahwa dia akan bisa membangun koalisi lebih mudah. Kalau misalnya dia punya modal entah 10% atau berapa, akan lebih mudah untuk mencari dukungan lain ya ketimbang betul-betul dari nol. Ini yang menurut kita harus menjadi catatan masyarakat. Jadi mari kita pikirkan bersama, silahkan kawan-kawan yang ada di DPR merumuskan terkait dengan masalah ini. Sikap PSI dalam hal ini adalah kita akan setia, akan solid mendukung apa yang menjadi suara koalisi. Iya, memang kalau kita pikir ya, anggap itu sudah berlaku. Semua orang sekarang merasa, wah, partisipasi politik dari siapapun yang ingin menjadi capres bisa, asal dia partainya itu ya kan resmi sebagai peserta pemilu, ya kan. Tetapi ternyata memang ada persoalan. Anggaplah misalnya ya, yang sekarang sedang digadang-gadang ya, Anies Baswedan, ya toh, tokoh yang tidak punya berpartai. Kenapa saya bilang tokoh? Karena apapun kan dia pernah jadi capres, ya kan, kemudian juga pernah jadi gubernur, ya toh. Nah, sekarang Anies sudah ada Partai Perubahan yang kemudian dibantah, itu saya tidak terlibat seperti itu. Tetapi kan Partai Perubahan itu kan jargon perubahan kan Anies yang mengusung, kan begitu. Kemudian ada lagi isu Anies sedang mempersiapkan ormas, ya kan. Nah, tetapi ternyata kalau memang mereka partai ini kemudian berdiri dan Anies sebagai tokohnya, kekhawatiran Mas Andi yang sampaikan tadi bisa terjadi, bisa saja dia maju, tapi kalau toh menang, ya kan, dukungan dari parlemen dia nggak punya partai, nggak punya kursi di Senayan misalnya, tidak bisa memerintah, ya kan? itu nggak bisa memerintah, ya kan. Nah mungkin nggak cara mensiasati itu, Mas Andi, ketika misalnya seorang tokoh anggaplah seperti Anies, ya kan, anggaplah spektakuler bisa mengalahkan incumbent misalnya gitu ya, mungkin nggak mereka bisa menggabungkan mengajak partai-partai yang mendukung pasangan capres yang kalah ini untuk bergabung ke pemerintahan, itu memungkinkan nggak? Kalau tidak memungkinkan, baru itu jadi masalah kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya partai di Senayan yang mau kan nggak ada masalah. Mungkin bisa dilakukan, tapi pasti konsesinya jauh lebih besar. Oh, konsesinya, iya. Jadi itu yang menjadi masalah lain juga. Jadi kalau misalnya praktek transaksinya di bawah tanah jauh lebih besar, karena kan memang dari awal nggak mendukung dukungannya. Itu muncul di ketika sudah terpilih dalam situasi yang lebih terdesak untuk mendapatkan dukungan parlemen. Artinya itu kemungkinan politik transaksional di sana akan jauh lebih besar dan lebih mahal. Dan itu juga sebuah kerugian buat kita. Kalau transaksi politiknya semakin tinggi, semakin besar, ini akan membuat ya sekali lagi pemerintahannya juga ya mungkin ada bocor sana, ada bocor sini dan lain sebagainya. Jadi ini juga bukan kondisi yang ideal. Jadi memang pada dasarnya presidensial threshold itu didesain itu memang untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Bahwa pada prakteknya dia tidak memuaskan banyak masyarakat karena dianggap menghalang-halangi kandidat yang diinginkan itu bisa dapat tiket.
memang betul. Nah, sekarang mari kita berdiskusi, silahkan teman-teman di parlemen berdiskusi, para ahli memberikan masukan terkait berapa persen atau apa syarat-syarat lain yang mungkin bisa diatur yang memudahkan supaya nanti kelak kalau presiden terpilih, siapapun yang terpilih nanti, dia tidak perlu mulai dari nol lagi di parlemen mencari dukungan, paling tidak. Jadi akibatnya atau dampaknya dari tidak adanya presidensial threshold ini ternyata kemungkinan transaksional ya antara pemerintah dengan parlemen itu sangat tinggi. Dan bukan hanya sangat tinggi, tapi harganya sangat mahal. Harganya pun sangat mahal. Karena di tengah jalan kan minta Iya, dukungan. Sadar menang, kemudian partai pendukungnya hanya sedikit, kemudian perlu mayoritas untuk mendapatkan dukungan di parlemen, pasti nanti mungkin ada transaksi politik yang lebih mahal Jadi kosnya. ini agak dilema nggak juga ideal, ya. Iya. Di satu sisi memang ruang demokrasi jadi terbuka, tapi di sisi lain ancaman demokrasi menjadi kotor juga terbuka juga kan. Betul, gitu. dan jangan salah Mas. Jadi gini juga nih Mas, ketegangan yang terjadi pada kita ini ketegangan dalam aspek di satu sisi kita ingin membuka ruang politik ini seluas mungkin, di sisi lain kita ingin pemerintahan yang stabil. Tapi ada satu aspek juga yang juga harus kita perhatikan. Dan ini juga bisa muncul atau sangat mungkin terjadi kalau misalnya betul-betul 0% tanpa syarat apapun gitu ya. Ini bisa jadi muncul tokoh-tokoh populis yang ekstrim. Misalnya? Di banyak tempat itu entah kita nanti melihat akan ada tokoh dari ekstrem kanan atau dari mana muncul ke permukaan karena syarat pencalonan jadi lebih mudah. Dan kemudian para tokoh populis ini lewat retorika-retorika yang mungkin membius, yang mungkin ada bau-bau saranya mungkin dan lain sebagainya itu gampang mendapatkan dukungan dan bisa menang. Ini salah satu resiko yang harus kita mitigasi juga kalau misalnya presidensial threshold itu betul-betul dihilangkan. Nah ini juga aspek-aspek yang harus kita hilangkan atau kita antisipasi kalau kita tidak ingin agar yang terpilih nanti itu adalah orang yang tidak ingin kita inginkan bersama-sama gitu ya, tokoh yang ekstrim tadi. Dan ini peluangnya sangat terjadi, apalagi sekarang ini orang bilang ini kebangkitan kaum ekstrim di mana-mana terjadi nih. Di Eropa Barat ekstrim kanan muncul dan lain sebagainya. Jadi ini juga yang harus kita perhatikan. Presidential threshold itu bagaimanapun juga dia akan ada proses seleksi. Dari partai-partai politik ini yang akan membuat orang-orang yang mungkin ideologinya kurang pas, kurang sejalan dengan kita yang terlalu ekstrim itu tidak bisa ikut di dalam kontestasi misalnya. Tapi dalam praktiknya untuk saat ini Mas Andi, saya yakin tidak antusiasnya para polis sekarang ketika MK memutuskan 0%, artinya nggak ada lagi ambang batas presiden. Itu kenapa tadi pertanyaan saya momentumnya pas apa tidak? Karena kan masih ada incumbent. Iya kan? Barangkali situasinya bisa menjadi berbeda ketika keputusan itu dilakukan setelah 2029. Karena kan 2034 nggak ada incumbent, itu baru seru. Kalau hitungan-hitungan secara teoritis maupun secara realistis, siapa sih yang berani lawan incumbent kan begitu ya? Kan gitu. Karena praktek kita hampir anggap 3 kali pilpres ya kan, incumbent nggak terkalahkan. Kan begitu. Nah, jadi maksud saya, even kemudian muncul tokoh-tokoh populis seperti yang tadi dijelaskan, emang seperti misalnya Pak Prabowo entah berpasangan lagi dengan Gibran atau tidak, membiarkan kan begitu. Walaupun Pak Prabowo hanya konsentrasi katanya udah saya nggak berpikir periode kedua, tapi kan itu hanya retorika, pasti biasanya tetap periode kedua. Menurut Mas Andi, ketidaktepatan keputusan MK ini karena 2029 masih ada incumbent. Seperti itu enggak? Saya tidak bisa menjawab itu ya, karena pasti informasi tentang itu hanya ada di MK ya, dan mereka mungkin di dalam posisi tidak bisa menolak. Ada gugatan, kemudian mereka anggap gugatan ini bisa dibahas ke dalam sidang, kemudian mereka bahas dan kemudian keluar keputusan. Itu saya anggap proses yang prosedural biasa di MK-nya. Mengenai momentum tepat atau tidak tepat, sekali lagi saya pikir ini juga bisa jadi perdebatan ya. Tapi yang jelas kalau saya concernnya adalah jangan sampai keputusan MK ini justru membuat koalisi ini jadi terpecah belah. Mikir masing-masing untuk majukan kandidat, ketua umum dan lain sebagainya. Semoga saja tidak. Saya percaya partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini punya pikiran atau semangat yang sama, bahwa kita semua ingin fokus untuk menyukseskan apa yang menjadi program Pak Prabowo dan Mas Gibran,
Apalagi kita sekarang ini menghadapi tantangan yang tidak mudah, ekonomi melambat di seluruh dunia dan lain sebagainya, ada perang dan lain sebagainya. Jadi moga-moga keputusan ini tidak akan menyurutkan koalisi atau membuat koalisi ini menjadi lemah. Saya percaya partai-partai yang ada di dalam ini cukup solid untuk ini. Termasuk PSI juga tidak berpikir yang lain kecuali bekerja dan menyukseskan pemerintahan ini. Betul, ya kan? itu yang menjadi fokus. Mengenai rencana koalisi berlanjut atau tidak di Biarkan bagaimana? nanti. Ya, biarkan nanti oke. secara alamiah. Nanti kita akan lihat di 2029 dari hasil pemilu legislatif dan lain sebagainya. Biarkan itu terjadi. Tapi kalau untuk mulai berpikir dari sekarang itu justru akan tidak baik hasilnya bagi bukan hanya koalisi ya, tapi bagi Indonesia. Karena artinya pemerintahnya nanti nggak fokus. Tidak bisa 100% mengerahkan energinya untuk mensukseskan program pemerintahan. Ya. Mas Andi, siapapun yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo di periode kedua, itu adalah posisi yang sangat strategis nantinya, ya kan? Nah, bagaimana dengan saya mau bertanya tentang posisi Mas Wapres Gibran, ya kan? Nah, kalau kita melihat saat ini, jujur kita harus bicara sesuai fakta, ya kan? Tokoh-tokoh muda yang berpeluang, salah satunya kan adalah Mas Wapres Gibran, ya kan, untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Ada juga barangkali misalnya Mas Agus Ahaye, ya kan. Ada juga mungkin dari PDIP Puan Maharani, kan. Kemudian juga ada Anies Baswedan, kan. Nah, selain itu kan kita belum melihat nih tokoh-tokoh yang diharapkan punya elektabilitas, dikenal masyarakat, kiprah politiknya dan seterusnya. Nah, menurut Mas Andi, kita ini krisis kepemimpinan muda nggak sih ke depan di 2029 nanti, sehingga peluang dari tidak adanya presiden threshold ini menjadi lebih memang tidak menjadi peluang akhirnya karena memang nggak ada tokoh gitu loh. Kalau kita, saya pikir kita nggak bisa bilang bahwa kita sedang mengalami krisis ya. Tokoh itu kan biasanya muncul melalui satu momentum politik atau momentum sosial, di mana kepemimpinan itu yang kuat itu muncul atau menjadi menonjol, dilihat orang, disukai dan kemudian didorong untuk menjadi terpilih. Saya ngerasa nggak ada masalah dengan soal regenerasi di tingkat para pemimpin muda. Di banyak tempat juga kalau kita lihat bermunculan tokoh-tokoh muda di pilkada kali ini juga bermunculan anak-anak muda yang saya pikir akan menjadi masa depan ya. Misalnya PSI itu punya salah satu bupati terpilih di pilkada 2024 yang paling muda itu dari PSI, Mas. Siapa? Namanya Juventus. Dia terpilih menjadi bupati di Sika dan dia ini dulu pernah menjadi ketua PMKRI. Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Jadi ini juga salah satu bibit yang muncul ya, contoh bahwa regenerasi itu terjadi kok gitu loh. Jadi secara alamiah, jadi kita nggak perlu khawatir karena itu memang juga kita percaya tidak tertahankan di dalam sistem politik yang terbuka seperti di Indonesia. Kalau ada tokoh politik yang muda, menonjol dan kuat, pasti orang akan suka dan memilih. Contohnya adalah Mas Gibran dulu. Mas Gibran itu kan juga muncul lewat kepemimpinan di Solo. Orang melihat bahwa Mas Gibran ini sukses memimpin kota Solo, berhasil dan kemudian maju menjadi calon wakil presiden dan dipilih oleh masyarakat, juga disukai oleh anak-anak muda gitu. Jadi sekali lagi kalau saya tidak melihat adanya krisis ya, tinggal ya kita akan melihat selama 5 tahun ke depan ini akan ada momentum apa di mana kepemimpinan itu akan muncul dan menonjol. Dan sekali lagi kalau buat saya yang paling penting itu di atas semua itu adalah mensukseskan program pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu jauh lebih penting karena ke depan ini tantangan ekonominya sangat berat, tantangan geopolitiknya sangat berat gitu ya. Ada situasi perang di Ukraina, kemudian ada di Timur Tengah dan lain sebagainya. Jadi ini kita nggak main-main. Kalau kita hanya menyibukkan diri pada urusan politik sehari-hari, daily politics, maka hal yang jauh lebih penting yaitu kesejahteraan masyarakat itu bisa terbengkalai. Saya pikir itu fokus yang harus kita tuntaskan. Bagaimana dengan ketum PSI sendiri yang juga anak muda? Apakah memang ada juga semangat untuk ya udah deh kita coba Mas Kaisang juga maju lah 2029 kan begitu? Ada nggak pemikiran-pemikiran seperti itu di tingkat DPP? Atau ada juga masukan dari DPD di daerah? Kalau saat ini kita sedang fokus bagaimana kita sekarang kan kita baru menyelesaikan pilkada ya. Alhamdulillah PSI di pilkada kali ini kita sudah mulai lahir kader-kader asli PSI yang menjadi wali kota, bupati, wakil gubernur dan lain sebagainya.
kemudian juga kandidat yang kita dukung juga banyak menang gitu ya. Bisa Untuk dijelaskan nggak Mas Andi, yang kader PSI yang berhasil memenangkan pilkada di mana aja dan berapa Ada 7, titik? ada 1 wakil wali kota, ada 1 wakil gubernur, ada 7 wali kota dan 7 kabupaten. Kader PSI itu ya? Kader PSI asli itu, bukan ini. Jadi nanti kita akan umumkan nanti pada saatnya nama-nama yang kita kader PSI asli yang menang. Kemudian kita juga memenangkan 20 pemilihan di tingkat gubernur dan 135 pemilihan di tingkat wali kota dan kabupaten. Untuk ukuran partai seperti PSI yang katakanlah belum besar, ini hasil yang alhamdulillah lumayan membanggakan. Jadi kita akan punya kepala-kepala daerah dan kita itu bisa menjadi etalase yang bisa dilihat oleh masyarakat. Bagaimana kalau misalnya anak-anak muda, anak-anak PS ini diberi kesempatan untuk memimpin di tingkat eksekutif. Di legislatif kita sudah memperlihatkan satu kerja yang cukup baik, misalnya di Jakarta, di Tangerang Selatan, di Surabaya, di Semarang. Maka kali ini levelnya kita sudah semakin meningkat lagi nih Mas. Jadi kita punya eksekutif juga. Jadi ini satu tantangan tersendiri buat PSI ya. Bagaimana kita mengelola aset politik kita yang mulai muncul bermekaran di berbagai daerah ini agar menjadi kekuatan yang efektif untuk membangun Indonesia. Jadi kita lagi semangat di situ Mas, termasuk Mas Ketum gitu ya, kita setiap hari konsolidasi gitu ya, kita memperkuat kaki-kaki kita, meyakinkan masyarakat bahwa partai masa depan ini adalah partai PSI di 2029. Mas Kaisang tidak melihat ini peluang juga untuk mencoba uji nyali lah begitu ya? Sejauh ini dalam komunikasi saya pikir Mas Kaisang tidak pernah berkomentar apapun, tapi yang dibahas kita sehari-hari termasuk barusan ini ya tentang bagaimana memperkuat PSI gitu. Tiap hari Mas, dari pagi sampai sore sampai malam rapat kita ketemu dengan orang, mengajak bergabung bersama PSI, menyiapkan satu strategi dan lain sebagainya. Jadi ini masa-masa yang sebenarnya cukup penting, krusial bagi perkembangan PSI ke depan. Karena kan kalau kita lihat pada saat Pilpres kemarin kan juga ada narasi-narasi bahwa Mas Kaisang juga ingin menjadi capres kalau ada yang mendukung kan begitu. Nah, ini kan sudah diberikan peluang nih oleh konstitusi gitu, karena sudah diputuskan oleh MK. Karena kan begini, keuntungan partai peserta pemilu, ketumnya menjadi capres itu adalah menjadi modal dalam membangun sosialisasi ke konstituen gitu loh. Karena kan mereka bisa menjual ketumnya bahwa sekarang menjadi capres loh, misalnya Kaisang capres untuk 2029. Persoalan apakah didukung oleh mayoritas rakyat kan itu urusan belakangan, artinya urusan kerja-kerja politik. Tetapi semangat untuk berani mengusung seharusnya kan PSI harus menjadi semacam pionir dalam hal ini, Mas Andi. Kalau saatnya tiba, saya pikir itu secara alamiah pasti akan muncul ya, seperti yang terjadi di Pilkada 2024. Tapi kalau dibilang bahwa kita punya pikiran ke arah sana saat ini, tidak ada. Karena sekali lagi kita solid. Yang penting ini Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sukses sampai 2029. Dan ya itu sekali lagi, itu harapan kita pada semua partai koalisi gitu loh, bahwa kita ingin mensukseskan dulu. Kim ini solid, mensukseskan program pemerintah, baru nanti pada saat ada kompetisi politik di 2029, silakan. Meskipun kita tentu berharap koalisi ini masih akan terus berlanjut ya. Atau dalam konteks Kaisang tadi, PSI mungkin khawatir disandra oleh framing dinasti politik, akan muncul lagi kalau Mas Kaisang misalnya mengajukan diri sebagai capres, mengambil kesempatan dari tidak adanya ambang batas ini, Mas. Saya sih nggak ada kekhawatiran semacam itu ya, karena sekali lagi ini kontestasi terbuka ya. Yang disebut dinasti politik itu bermasalah kalau ada di dalam satu sistem tertutup. Ini kan sistem pemilihannya terbuka, yang memilih adalah rakyat, masyarakat. Jadi sepanjang kita bisa memperlihatkan satu program yang menarik dan dianggap penting oleh masyarakat, sejauh kita dipercaya oleh masyarakat, sejauh masyarakat melihat hasil kerja kita baik, maka kita akan dipilih. Jadi saya tidak punya kekhawatiran terkait dengan itu. Di tempat lain juga, semua di Amerika ada dinasti Kennedy gitu, ada dinasti Bush, di India ada dinasti Gandhi, di Filipina ada dinasti Marcos dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah proses demokrasinya berjalan secara jurdil, secara jujur dan adil. Pemilunya fair. Jadi ini yang paling penting, dan kan masyarakat yang akan memilih gitu loh, bahwa ya kalau soal dinasti juga ya mungkin kita juga harus melihat di banyak partai-partai lain juga kan itu memang terjadi juga. Yang paling penting tuh orang suka nggak
memilih apa tidak gitu loh. Jadi tudingan-tudingan yang oleh buzzer, influencer ya kan yang selalu ditujukan kepada keluarganya Pak Jokowi membangun dinasti politik itu PSI nggak khawatir lah ya? Nggak khawatir sama sekali, nggak khawatir sama sekali. Oke, nah sekarang kita bicara tentang peluangnya Mas Gibran ya untuk sebagai salah satu nanti yang juga akan memanfaatkan ya tidak adanya ambang batas ini. PSI kira-kira melihat potensi Mas Wapres ini seperti apa? Apakah tetap memang akan didukung untuk menjadi tetap pasangannya Pak Prabowo sebagai satu paket untuk periode kedua, atau sudah layak juga Mas Gibran untuk dinaikkan levelnya menjadi capres gitu loh. Gimana menurut proyeksi atau pandangan dari PSI sendiri tentang Mas Gibran? Kalau sejauh yang kita lihat ya, Mas Gibran saat ini fokus betul mendukung kerja-kerja Pak Prabowo. Jadi saya pikir tidak ada pikiran Mas Wapres juga untuk melihat ini sebagai satu opportunity. Kita lihat bahwa Mas Gibran dan Pak Prabowo itu solid, pasangan yang solid gitu ya. Ini juga terlihat dari kerja-kerja Mas Gibran yang betul-betul kita lihat fokus bekerja gitu loh untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, turun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan dan sebagainya. Jadi ini pasangan yang sangat komplementer, saling mendukung. Pak Prabowo kuat pada aspek-aspek yang sifatnya visi dan kemudian juga gagasan tentang Indonesia ke depan gitu ya. Mas Gibran ini akan mensupport Pak Prabowo pada aspek-aspek yang mungkin di belakang layar gitu ya. Jadi saya pikir kalau kita melihat bagaimana kiprah Mas Gibran sejauh ini, Mas Gibran itu menempatkan dirinya secara pas sebagai seorang wakil gitu ya, yang secara efektif membantu kerja-kerja kepresidenan. Jadi saya pikir sejauh ini kita tidak melihat ada satu pikiran lain di luar itu gitu loh. Mungkin ada yang mencoba memframing, tapi sejauh yang saya pahami tidak ada pikiran semacam itu. Jadi kalau misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat misalnya ya kan yang menginginkan entah karena percaya, entah karena simpati dan seterusnya menginginkan atau mendukung Mas Gibran ini sebagai salah satu kandidat untuk 2029, sikap PSI harusnya akan seperti apa? Kita akan ikut arahan Koalisi Indonesia Maju. Oh, oke. Pasti. Kita akan selalu ada di mendengarkan atau mengikuti apa yang menjadi kesepakatan konsensus di dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena ini koalisi besar, Mas. Sekali lagi ini koalisi ini dibentuk itu bukan hanya untuk 2024 sampai 2029, tapi 2029 ke 2034 dan lain seterusnya. Karena sekali lagi kalau kita lihat hasil pemilu di 2024 ini adalah kemenangan dari gagasan mengenai keberlanjutan. Itu adalah bahasa masyarakat yang menginginkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu dilanjutkan oleh presiden berikutnya yang terwakili oleh sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi ini akan menjadi titik keberlanjutan untuk membuat Indonesia semakin maju ke masa yang akan datang. Jadi saya pikir kita nggak hanya bicara tentang politik 5 tahunan. Sekali lagi Pak Prabowo berkali-kali juga bilang visi dia itu Indonesia Emas. Memajukan Indonesia di 2045 gitu supaya menjadi negara yang semakin kuat, semakin dihargai di dunia internasional dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau saya melihat visi politik dari Koalisi Indonesia Maju ini bukan politik 5 tahunan, tapi politik masa depan. Dan itu adalah sesuatu yang berharga dan harus dipertahankan menurut saya karena ini penting bagi Indonesia yang akan datang gitu loh. Nah, mungkin karena penjelasan Mas Andi ini banyak yang menilai memang keputusan MK itu kehilangan momentum itu loh. Karena memang pemerintahan ini kan adalah pemerintahan keberlanjutan. Kalau kita lihat lagi ke belakang, sebenarnya keberlanjutan yang dimaksudkan adalah Prabowo Gibran ini adalah visi Indonesia Emas. Artinya apa? Ini nggak hanya sampai 2034 ini Ya, sampai lanjut. 2045, Betul. sampai 1 abad Indonesia merdeka. Nah, kalau kita lihat keberlanjutan seperti itu yang dipegang teguh oleh anggota Koalisi Indonesia Maju, bisa jadi, ya kan, dilihat dari soliditas antara Mas Gibran dengan presidennya, ya kan, bisa jadi kemudian memang ini satu paket lagi akan maju, ya kan. Nah, pada tahun 2034, secara konstitusi kan Pak Prabowo nggak boleh lagi maju, ya kan, 2034. Karena ada komitmen ini adalah keberlanjutan menuju visi Indonesia Emas, yang itu adalah visi yang dibangun pada saat Presiden Jokowi bersama salah satu menterinya juga adalah Presiden Prabowo sekarang, ya kan. Itu bisa jadi memang
Pak Prabowo justru mendukung Mas Gibran sebagai capres nantinya. Kira-kira seperti itu nggak sih proyeksi ke depannya? Saya nggak bisa bicara mewakili itu dan memang itu masih sangat jauh ke depan ya. Tapi memang harapannya itu adalah pada gagasan itu sendiri dulu yang penting. Gagasan atau pikiran bahwa kita ingin agar momentum bonus demografi ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Iya. Jadi itu yang paling penting, gagasannya dulu gitu loh. Jadi itu yang saya rasa juga ada di kepala Koalisi Indonesia Maju, terutama di PSI ya, kita solid. Mas Kaisang selalu berpesan gitu, pokoknya kita solid. Tugas kita adalah mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah. Karena ini adalah momentum yang penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian di dunia. Nah, sejauh ini Mas Andi melihat nggak soliditas Koalisi Indonesia Maju ini? Karena kan saat ini kan sedang berusaha dibenturkan ya, dengan lagi rame saat ini di mana PDIP ya kan mencoba membangun komunikasi dengan Presiden Prabowo dengan mengkambing hitamkan Pak Jokowi, kan begitu loh. Jadi berusaha untuk memasukkan PDIP tapi harus meninggalkan peran Pak Jokowi di dalam kuatnya Kim ini. Nah, menurut Mas Andi ini gimana nih fenomena seperti ini, sikap dari PSI sendiri seperti apa melihat ada pihak-pihak yang mencoba untuk membuat Kim ini menjadi goyah gitu loh. Kalau pertama begini ya, rencana pertemuan Mbak Mega dengan Presiden Prabowo itu menurut saya adalah hal yang baik ya. Dalam artian ini silaturahmi tingkat elit penting untuk membuat suasana menjadi lebih rileks. Tapi kita tentu berharap silaturahmi itu tidak hanya berhenti di sana. Kita berharap Mbak Mega sebagai salah satu tokoh politik nasional juga bersilaturahmi dengan mantan presiden yang lainnya. Dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Pak Jokowi, dengan presiden-presiden, dengan wakil presiden yang lain dan lain sebagainya. Karena ini juga akan sesuatu yang penting. Apalagi selama ini PDI Perjuangan membranding diri sebagai partai persatuan, partai nasionalis yang retorikanya adalah persatuan nasional. Karena itu kalau misalnya sikap yang mungkin tidak mengedepankan kepentingan nasional, itu juga justru itu berlawanan dengan apa yang menjadi retorika PDI Perjuangan. Jadi sekali lagi kalau dalam pandangan saya, kalau misalnya bahwa ya pertemuan ya harusnya pertemuan dengan semua presiden, itu adalah sesuatu yang baik dan harus dilakukan. Kan kita tahu selama ini yang menjadi tantangan adalah Mbak Mega sendiri kelihatannya sulit berkomunikasi dengan Pak SBY, juga dengan Pak Jokowi gitu loh. Jadi sementara Pak Prabowo kan nggak ada masalah, bertemu dengan siapapun nggak ada masalah. Betul. Saya pikir problemnya justru ada pada Mbak Mega yang menutup hubungan dengan Pak SBY dulu dan kemudian sekarang dengan Pak Jokowi mungkin ya. Tapi ya sekali lagi ini bagi saya bisa menjadi satu catatan menarik. Bagaimana satu partai nasionalis yang mengedepankan retorika tentang pentingnya persatuan nasional, tapi tidak memperlihatkan satu politik yang inklusif, politik yang terbuka, politik yang merangkul. Tapi justru lewat kader-kadernya mungkin kita melihat justru yang aktif itu adalah bahasanya bahasa yang bukan yang merangkul tapi yang memukul gitu ya. Jadi bukan bahasa persatuan. Nah ini juga bisa menjadi menjadi catatan kita bersama bahwa sebetulnya kalau kita melihat salah satu tantangan terbesarnya bukan pada Pak Prabowo atau yang lain, mungkin di PDI Perjuangan sendiri harus menyelesaikan dulu persoalan di dalam mereka, merumuskan kembali apa makna persatuan dalam konteks Indonesia hari ini. Apakah dengan cara-cara politik seperti itu atau politik yang yang tidak merangkul tadi, yang gemar memukul dan lain sebagainya, memecah belah. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan publik tuh. Menurut Mas Andi, kalau keinginan Bu Mega ini ingin masuk ke dalam Kim, ya kan, tapi dengan minta persyaratan harus tidak ada Gibran, harus tidak ada Pak Jokowi di dalam keikutsertaan dalam Kim, itu sesuatu yang pantas nggak sih untuk itu dijadikan bargaining? Sangat tidak pantas, karena untuk orang yang selalu beretorika bicara tentang konstitusi, itu melanggar konstitusi. Itu adalah satu pelanggaran konstitusi. Kalau misalnya keinginan itu memang ada ya. Jadi justru lucu kalau misalnya itu muncul keinginan seperti itu. Seorang wakil presiden kan terpilih sebagai paket dengan presiden terpilih gitu. Tidak mungkin karena egoisme, karena sikap
sikap politik yang terlalu partisan yang tidak melihat kepentingan yang lebih besar tadi kemudian menyingkirkan aspek-aspek yang sangat penting bagi kehidupan bernegara termasuk konstitusi. Itu kan sesuatu yang sifatnya konstitusional. Nggak bisa itu kemudian atas deal-deal misalnya kalau memang ada ya, itu sangat lucu sekali untuk orang yang selalu bicara tentang konstitusi, yang bicara tentang menjaga konstitusi kalau misalnya ada keinginan seperti itu. Meskipun mungkin ada di antara aparatcik partainya yang bicara tentang hal tadi itu ya, itu juga jadi lucu juga. Sebuah partai yang membranding diri sebagai partai nasionalis, partai yang menjaga persatuan, partai penjaga konstitusi, tapi tindakannya justru jauh dari apa yang mereka retorikakan selama ini gitu. Nah, dalam pemahaman Mas Andi tentang Presiden Prabowo, jika itu memang menjadi salah satu conditioning yang diminta oleh Bu Mega, bayangan Mas Andi tentang Pak Prabowo akan seperti apa? Akan menerima itu atau wah nggak bisa Bu kalau kayak begitu? Saya yakin kalau Pak Prabowo itu orang yang sangat hormat pada konstitusi, komit pada pada komitmen di Koalisi Indonesia Maju. Saya percaya Pak Prabowo akan memegang teguh konstitusi dan komitmen di koalisi ya, dan tidak akan terpengaruh oleh pertemuan apapun. Bahwa pertemuan itu terjadi mungkin ya, kalau nanti kelak terjadi itu adalah tentu sesuatu yang baik. Sekali lagi seperti saya katakan itu adalah bagian silaturahmi. Meskipun kita tentu berharap Mbak Mega juga bersilaturahmi menemui Pak SBY datang ke Hambalang, menemui Pak Jokowi datang ke Solo dan lain sebagainya. Jadi itu baru baik, itu baru namanya persatuan, itu baru namanya partai yang menjunjung nasionalisme, persatuan, kepentingan nasional. Bukan kepentingan partai gitu loh. Bukan dengan memecah ya? Bukan dengan memecah belah. Oke. Nah, kalau kemudian terjadi pertemuan, kira-kira Pak Jokowi akan merasa ditinggalkan nggak nanti itu oleh Pak Prabowo misalnya? Saya pikir Pak Jokowi kelihatan kalau dalam berbagai pernyataannya kan rileks ya, sangat terbuka, tidak mempersoalkan. Di fitnah sana sini juga tetap tetap senyum gitu karena beliau sangat percaya bahwa kalau dalam konteks Pak Prabowo kan beliau punya hubungan yang spesial selama beberapa waktu dengan Pak Prabowo, hubungan yang sangat dekat gitu ya, dan Pak Prabowo juga sangat respect dengan Pak Jokowi. Saya pikir hubungan itu tidak akan bisa terganggu oleh hal-hal yang sifatnya remeh-temeh di luar itu. Jadi saya percaya hubungan yang begitu kuat itu tidak akan mudah diruntuhkan, apalagi Pak Prabowo adalah orang yang menjaga konstitusi dan punya komitmen yang kuat dalam soal pertemanan, persahabatan, persaudaraan, koalisi, dan lain sebagainya. Karena kan yang berkembang di luar itu, Mas Andi kan juga tahu ya, bahwa selama ini tertuduh, selagi ini Pak Jokowi ini kan selalu tertuduh ya kan, dituding bahwa yang menghalang-halangi pertemuan antara ketum PDIP dengan Pak Prabowo ini sebagai presiden adalah Pak Jokowi, ya kan gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ternyata ada pertemuan yang sudah diinisiasi oleh Sekjen Gerindra, Muzani, sebagai perantara ya kan, bahwa mereka akan ada jadwal untuk pertemuan gitu loh. Seolah-olah bahwa, ternyata Pak Prabowo jelang 100 hari pemerintahan yang berjalan, mulai berani mengambil sikap nih, atau berbeda sikap dengan Pak Jokowi, kan seperti itu framing yang dibangun. Gimana komentar Mas Andi? Saya pikir itu mungkin frame orang-orang yang menginginkan atau ya mungkin punya suara yang mungkin selama ini orang yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi mungkin membangun frame semacam itu. Kalau saya yakin secara esensial tidak akan ada perubahan. Pertemuan, kalaupun itu pertemuan terjadi, tidak akan ada yang berubah dalam hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, komitmen di antara mereka, saling percaya di antara mereka dan lain sebagainya. Saya juga tidak akan yakin Pak Prabowo tidak akan berubah kemudian mengabaikan konstitusi atas permintaan-permintaan yang tidak masuk akal kalau memang itu ada gitu. Jadi kalau saya cukup optimis bahwa hal itu silaturahmi, kalaupun nanti akan ada pertemuan itu akan menjadi silaturahmi biasa, sesuatu yang bagus juga anyway buat Indonesia gitu melihat para elit ketemu. Tinggal kita tunggu apakah Mbak Mega juga akan bersedia melakukan hal yang sama, mendatangi Hambalang untuk bertemu, menghadap atau ketemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden SBY, dan juga ke Solo ketemu dengan Pak Presiden Jokowi gitu loh.
Itu yang kita harapkan. Politik persatuan itu begitu, Mas. Ya. Bukan nemui satu orang untuk kemudian mengkotak-kotakan yang lain. Itu politik kotak-kotak namanya, bukan politik persatuan. Betul. Harusnya politik persatuan itu menemui semua orang, bersahabat dengan semua orang. Gitu loh. Itu politik persatuan. Itu yang namanya nasionalis sejati. Ya. Seperti yang Mas Andi lihat ya, ruang konsensus ini kan menggambarkan sebuah semangat persatuan, ya kan? Konsensus antara pemimpin. Nah, kalau toh misalnya Ibu Mega memang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo, ingin bergabung bersama pemerintah, harusnya juga semangatnya adalah semangat konsensus ya. Betul. Bukan semangat untuk memecah belah. Betul. Itu yang memang kita inginkan, kita harapkan gitu. Semangatnya bukan memecah belah. Orang ini koalisinya sudah solid gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya justru keinginan yang sifatnya parsial ini, yang sifatnya kepentingan partai sendiri ini akan mengganggu apa yang sudah berjalan solid selama ini gitu loh. Jadi sekali lagi ini saat yang tepat bagi bagi PDI Perjuangan untuk memperlihatkan diri sebagai partai nasionalis sejati yang mengedepankan persatuan dan kemudian tidak mengkotak-kotakan, silaturahmi dengan semua pemimpin partai politik yang lain gitu ya. Dan ini kesempatan bagi masyarakat juga untuk menilai apakah yang diretorikakan itu sama dengan tindakan politik sehari-hari. Itu hal yang paling penting, Mas. Ya. Closing statement Mas Andi dilihat dari peluang menuju Indonesia emas, ada semangat keberlanjutan, ada partisipasi politik yang dibuka oleh MK dengan dihapuskannya ambang batas presidential threshold. Bagaimana Mas Andi melihat keguyupan para tokoh-tokoh politik kita ini di dalam membangun visi yang sama? Kita melihat ada semangat dari Bu Mega untuk bertemu. Mudah-mudahan semangatnya benar-benar semangat persatuan. Closing statement Mas Andi? Kita berharap bahwa momentum politik saat ini jangan kita sia-siakan. Kita punya kemajuan ekonomi, kita punya demokrasi di mana orang punya kebebasan untuk memilih, orang juga bebas berpendapat melalui podcast, melalui media, bebas berekspresi gitu ya. Jadi kita punya semua syarat untuk mencapai kemajuan, Mas, menurut saya. Jadi kita orang boleh pesimis, mungkin kalangan-kalangan yang selama ini memang sakit hati, mungkin selama ini banyak mengedepankan pesimisme seolah-olah Indonesia akan hancur besok, Indonesia akan rusak dan lain sebagainya. Tapi ternyata sejumlah indikator itu membuktikan bahwa Indonesia ini masih kuat. Kita punya pertumbuhan ekonomi, kita punya fondasi ekonomi yang kuat, kita punya koalisi pemerintahan yang solid, punya presiden dan wakil presiden yang kita percaya akan bisa membawa Indonesia semakin maju ke depan gitu. Jadi pesimisme itu tidak masuk, tidak cukup beralasan menurut saya. Meskipun tentu kita harus tetap berhati-hati karena ada situasi global yang juga bisa mempunyai pengaruh besar terhadap Indonesia. Ada soal perang di Timur Tengah, di Ukraine, ada soal melemahnya ekonomi dunia, ada perang dagang Amerika dan China yang pasti punya dampak buat Indonesia. Ada Presiden Trump yang terpilih dan akan mengedepankan misalnya menerapkan tarif biaya yang tinggi bagi negara-negara lain yang produknya akan masuk ke negara mereka. Ini tentu punya pengaruh buat Indonesia. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita memusatkan seluruh energi, seluruh pikiran kita untuk memajukan Indonesia gitu loh. Bukan lagi mikir tentang perasaan sendiri, mikir tentang sakit hati, mikir tentang yang lain-lain, tapi pikirkanlah Indonesia. Ini saatnya kita bekerja bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Baik. Terima kasih Mas Andi Budiman. Terima kasih Mas. Atas bincang-bincangnya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, pertemuan antar tokoh itu memang sebuah keharusan, tapi yang penting pertemuan antar tokoh itu adalah untuk persatuan, bukan untuk memecah belah. Kami sudah berbincang-bincang dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, Mas Andi Budiman. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.